juga teman-teman kelas Filsafat Ilmu, dan juga Pak Wahyudin selaku dosen pengampu Filsafat Ilmu. Baik, kalau pada kesempatan hari ini, kami kelompok 9 akan mempresentasikan mengenai hubungan etika dan hukum kesehatan. Untuk itu, teman-teman diharap untuk menyimak, dan nanti di akhir presentasi akan dibuka 3 pertanyaan. Nah, perkenalkan kami dari kelompok 9 yang terdiri dari Farah Aminatuni Safardias dengan NIM 2121 10 10 11 38. Kemudian ada Febrian Alfi Anggita dengan NIM 2121 10 10 10 05. Kemudian ada saya sendiri Yesinia Hanata Pasya 2121 10 10 10 44. Kemudian ada Elsa Fira Putri Asya dengan NIM 2121 10 10 11 44, dan ada Reina Salyusa Putri dengan NIM 2121 10 10 11 72. Dan ini ada benar. Teman-teman, apakah ini udah di slideshow ya? Masih belum ya? Oh, sebentar. Ini kelihatan? Apa sudah terlihat, teman? Sudah ya? Sudah. Oke. Baik. Mohon maaf atas kesalahan teknisnya. Dan pada sore hari ini, kelompok kami akan membahas mengenai 5 topik, di mana ada filsafat, di dalamnya kami akan membahas definisi dan ruang lingkup. Kemudian ada etika kesehatan, di mana di dalamnya ada pengertian dan etika kesehatan. Kemudian ada hukum kesehatan, di dalamnya ada pengertian dan hukum kesehatan. Ada kesehatan masyarakat dengan pengertian dan pilar-pilar kesehatan. Kemudian ada hubungan etika dan hukum kesehatan. Di dalamnya juga ada persamaan, perbedaan, dan hubungan. Nah, untuk yang selanjutnya, langsung saja kita ke topik pembahasan pertama, yaitu ada filsafat. Baik, di sini ada definisi dari filsafat itu sendiri. Definisinya adalah, kata filsafat berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu filosofia, yang terdiri atas 2 kata, yaitu philos atau cinta, atau philia, yaitu memiliki arti persahabatan atau tertarik kepada seseorang. Dan sophos berarti hikmah, kebijaksanaan, pengetahuan, keterampilan, pengalaman praktis, dan intelijensia. Jadi secara etimologi, filsafat berarti cinta kebijaksanaan atau kebenaran, atau love of wisdom. Orang yang berfilsafat disebut sebagai filosof, yang dalam bahasa Arab disebut filosof. Nah, di sini juga ada dari ruang lingkup filsafat ilmu. Yang pertama ada ontologi. Ontologi yang dimaksud ini adalah apa yang ingin diketahui. Kemudian, ontologi ini berasal dari bahasa Yunani kuno yang terdiri dari 2 suku kata, yaitu ontos dan logos. Ontos yang berarti sesuatu yang berwujud, dan logos berarti ilmu. Sehingga ontologi dapat diartikan sebagai ilmu atau teori tentang wujud hakikat yang ada. Ontologi secara sederhana dapat dirumuskan sebagai ilmu yang mempelajari realitas atau kenyataan konkret secara kritis. Kemudian ruang lingkup yang kedua ada epistemologi, atau dapat disederhanakan menjadi bagaimana cara memperoleh pengetahuan. Nah, epistemologi ini berasal juga dari bahasa Yunani yang terdiri dari 2 suku kata, yaitu episteme yang berarti pengetahuan dan logos yang berarti ilmu. Sehingga epistemologi adalah ilmu yang membahas tentang pengetahuan dan cara memperolehnya. Epistemologi ini adalah cabang ilmu filsafat yang menjelaskan masalah-masalah filosofis yang mengitari ilmu pengetahuan. Kemudian ada ruang lingkup yang ketiga, yaitu aksiologi, atau apakah nilai pengetahuan tersebut berguna bagi manusia atau tidak. Jadi aksiologi ini adalah cabang filsafat yang membicarakan tentang pengenalan atau nilai suatu kehidupan. Aksiologi disebut juga sebagai teori nilai, karena dapat menjadi sarana orientasi manusia dalam usaha menjawab suatu pertanyaan yang amat fundamental, yakni bagaimana manusia harus hidup dan bertindak. Jadi teori ini kemudian melahirkan etika, estetika, dan humanologi. Baik, untuk etika kesehatan akan disampaikan oleh teman saya yang selanjutnya. Baik, di sini saya akan menyampaikan apa itu etika kesehatan. Bisa di next.
Sebelum kita mengarah ke etika kesehatan, di sini kita bahas tentang definisi etika itu sendiri. Jadi etika adalah aplikasi atau penerapan teori tentang filosofi moral ke dalam situasi nyata dan berfokus pada prinsip-prinsip dan konsep yang membimbing manusia berpikir dan bertindak dalam kehidupannya yang dilandasi oleh nilai-nilai yang dianutnya. Etika merupakan suatu disiplin yang diawali dengan mengidentifikasi, mengorganisasi, menganalisa, dan memutuskan perilaku manusia dengan menerapkan prinsip-prinsip untuk mendeterminasi perilaku yang baik terhadap suatu situasi yang dihadapi. Next. Nah, terdapat 3 pembagian mengenai etika. Ada etika deskriptif. Apa sih etika deskriptif itu? Jadi etika deskriptif merupakan etika yang melukiskan tingkah laku moral dalam arti luas, misalnya adat kebiasaan, anggapan-anggapan tentang baik buruk, tindakan-tindakan yang diperbolehkan atau yang tidak diperbolehkan. Selanjutnya, yang kedua ada etika normatif. Apa itu etika normatif? Etika normatif ini bersifat perspektif atau memerintahkan, tidak melukiskan, melainkan menentukan benar atau tidaknya tingkah laku. Etika normatif menampilkan argumentasi atau alasan atas dasar norma dan prinsip etis yang dipertanggungjawabkan secara rasional dan dapat diterapkan dalam praktik. Dalam etika normatif terjadi penilaian tentang perilaku manusia. Yang ketiga ada metaetika. Metaetika mengarahkan pada arti khusus bahasa etika. Metaetika mempelajari logika khusus dari ucapan-ucapan etis. Pada metaetika mempersoalkan bahasa normatif apakah dapat diturunkan menjadi ucapan kenyataan. Next. Setelah kita mengetahui secara umum tentang etika, selanjutnya kita bahas lebih rinci nih, ada etika kesehatan. Nah, etika juga diartikan sebagai ilmu yang membahas tentang oralitas atau tentang manusia yang berkaitan dengan moralitas. Terdapat 5 prinsip utama dalam etika kesehatan, yaitu non-maleficiency. Nah, itu juga artinya tidak memperburuk keadaan pasien. Yang kedua ada beneficiency. Beneficiency ini mengutamakan kepentingan pasien. Yang ketiga ada confidentiality. Nah, ini menjaga rahasia pasien. Yang keempat, ada justice. Jadi di sini prinsipnya itu tidak mendiskriminasi pasien. Yang kelima, ada fidelity atau loyalitas. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk mengenai hukum kesehatan. Next. Definisi hukum sendiri, menurut KBBI, hukum secara etimologi adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya, untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan mengenai peristiwa, alam, dan sebagainya yang tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan. Hukum juga berarti vonis. Hukum kesehatan, menurut Van der Meij, adalah hukum kesehatan diartikan sebagai hukum yang berhubungan langsung dengan pemeliharaan kesehatan, meliputi penerapan perangkat hukum perdata, pidana, dan tata usaha negara. Menurut Linen, hukum kesehatan sebagai keseluruhan aktivitas yuridis dan peraturan hukum di bidang kesehatan, serta studi ilmiahnya. Secara ringkas, hukum kesehatan adalah kumpulan peraturan yang mengatur tentang hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan. Seperangkat kaidah yang mengatur seluruh aspek yang berkaitan dengan upaya dan pemeliharaan di bidang kesehatan. Rangkaian peraturan perundang-undangan dalam bidang kesehatan yang mengatur pelayanan medik dan sarana medik. Selanjutnya, materi mengenai kesehatan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kesehatan masyarakat. Next. Untuk definisi sendiri dari kesehatan masyarakat, yaitu ilmu dan seni yang mencegah penyakit, memperpanjang hidup, meningkatkan kesehatan fisik dan mental, dan efisiensi melalui usaha masyarakat yang terorganisir untuk meningkatkan sanitasi lingkungan, kontrol infeksi di masyarakat, pendidikan individu tentang kebersihan perorangan,
pengorganisasian pelayanan medis dan perawatan untuk diagnosa dini, pencegahan penyakit, dan pengembangan aspek sosial yang akan mendukung agar setiap orang di masyarakat mempunyai standar kehidupan yang kuat untuk menjaga kesehatannya. Next, selanjutnya. Program-program yang ada di kesehatan masyarakat, yang pertama yaitu perbaikan sanitasi lingkungan, yang kedua pemberantasan penyakit-penyakit penular, yang ketiga pendidikan untuk kebersihan perorangan, yang keempat pengorganisasian pelayanan-pelayanan medis dan perawatan untuk diagnosis dini dan pengobatan, yang kelima pengembangan rekayasa sosial untuk menjamin setiap orang terpenuhi kebutuhan hidup yang layak dalam memelihara kesehatan. Next. Konsep-konsep pelayanan kesehatan masyarakat. Yang pertama, ada rehabilitasi. Rehabilitasi atau rehabilitatif diartikan sebagai pemulihan yang dimaksud dengan rehabilitatif kesehatan atau upaya kesehatan. Rehabilitatif adalah suatu upaya maupun langkah kegiatan yang ditujukan kepada bekas penderita atau pasien yang sudah tidak menderita penyakit agar dapat berintegrasi secara normal dalam lingkungan sosial. Yang kedua, ada promotif. Promotif sendiri yaitu diartikan sebagai peningkatan. Hal tersebut tidak terlepas dari asal mula digunakannya istilah promotif itu sendiri. Promotif atau promosi kesehatan merupakan terjemahan dari bahasa Inggris promotion of health. Promotion of health yang terjemahan aslinya adalah promosi kesehatan merupakan tingkatan pencegahan pertama yang oleh para ahli kesehatan masyarakat di Indonesia diartikan sebagai peningkatan kesehatan. Yang ketiga ada preventif. Istilah preventif diartikan sebagai pencegahan. Yang dimaksud dengan preventif kesehatan atau upaya kesehatan preventif adalah suatu upaya melakukan berbagai tindakan untuk menghindari terjadinya berbagai masalah kesehatan yang mengancam diri kita sendiri maupun orang lain di masa yang akan datang. Yang keempat ada kuratif. Pengertian dari kuratif sendiri yaitu diartikan sebagai penyembuhan. Yang dimaksud dengan kuratif kesehatan atau upaya kuratif adalah suatu upaya kesehatan yang dilakukan untuk mencegah penyakit menjadi lebih parah melalui pengobatan. Next. Hubungan etika, hukum, dan filsafat. Persamaan hukum dan etika kesehatan. Hukum dan etika kesehatan sama-sama sebagai alat untuk mengatur tertibnya hidup dalam bermasyarakat di bidang kesehatan. Selanjutnya, objek dari hukum dan etika kesehatan sama, yaitu masyarakat, baik masyarakat yang sehat maupun masyarakat yang sakit. Hukum dan etika kesehatan juga mengatur hak dan kewajiban antara kedua belah pihak, baik pihak yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan maupun pihak yang menerima pelayanan kesehatan. Hukum dan etika kesehatan menggugah kesadaran untuk bersikap manusiawi, baik penyelenggara maupun penerima pelayanan kesehatan. Dan yang terakhir, hukum dan etika kesehatan memiliki persamaan di hasil pemikiran dari para pakar serta pengalaman para praktisi bidang kesehatan. Selanjutnya adalah perbedaan etika dan hukum kesehatan. Yang pertama, etika kesehatan hanya berlaku di lingkungan masing-masing profesi kesehatan. Bisa di next lagi? Yes. Nah, sedangkan dan untuk hukum kesehatan sendiri berlaku untuk umum. Kemudian etika kesehatan disusun berdasarkan kesepakatan anggota masing-masing profesi. Sedangkan untuk hukum kesehatan disusun oleh pemerintah, baik pemerintah legislatif maupun eksekutif. Yang ketiga, etika kesehatan tidak semuanya tertulis, sedangkan untuk hukum kesehatan tercantum atau tertulis secara rinci dalam kitab undang-undang atau lembaran negara lainnya. Yang keempat, sanksi terhadap pelanggaran etika kesehatan berupa tuntunan dan biasanya dari organisasi profesi. Sedangkan untuk hukum kesehatan, sanksi pelanggaran hukum kesehatan berupa tuntutan yang berujung pada pidana atau hukuman. Dan yang terakhir, pelanggaran etika kesehatan diselesaikan oleh Majelis Kehormatan Etika Profesi. Sedangkan sanksi pelanggaran hukum kesehatan diselesaikan lewat pengadilan. Next. Hubungan antara etika dan hukum kesehatan.
Nah, etika sendiri berhubungan dengan semua aspek dari tindakan dan keputusan yang diambil oleh manusia. Next. Sedangkan hukum kesehatan adalah semua ketentuan hukum yang berhubungan langsung dengan pemeliharaan atau pelayanan kesehatan dan penerapannya. Next. Jadi hubungan antara etika dan hukum kesehatan itu dalam dunia kesehatan umumnya berbeda, namun saling melengkapi, di mana hukum cenderung bersifat kaku, lama dalam proses legalisasi, dan kurang menyeluruh. Kemudian norma etika inilah yang akan melengkapi kekurangan-kekurangan ataupun kelemahan-kelemahan dari norma hukum, sehingga mampu mengikuti perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Baik, terima kasih atas perhatian dan kesimakannya teman-teman untuk bisa menyimak presentasi kami dari kelompok 9. Untuk itu, ada sesi kedua, yaitu kami buka 3 pertanyaan bagi teman-teman. Silahkan raise hand, dan kami akan menjawab. Karena dapat diketahui bahwa selanjutnya akan ada presentasi dari kelompok 10. Jadi kami hanya membuka 3 pertanyaan saja. Terima kasih. Baik, sudah ada 3 penanya. Untuk yang pertama, dipersilahkan Ira Dwi Pawestri. Baik, moderator, terima kasih atas kesempatannya. Saya Ira Dwi Pawestri, izin bertanya. Mengapa pada etika kesehatan ini tidak perlu adanya bukti fisik? Padahal yang berkaitan dengan kesehatan manusia seharusnya lebih diperhatikan lagi. Karena ini kan menyangkut terkait nyawa seseorang, seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Ira atas pertanyaannya, dan untuk pertanyaan oleh Saudari Ira, kami tampung terlebih dahulu dan kami akan mendiskusikan jawabannya. Baik, selanjutnya ke penanya yang kedua, yaitu Salvinia. Dipersilahkan. Saudari Salvi, mungkin mikrofonnya agak gangguan. Mungkin bisa ditulis di kolom chat untuk pertanyaannya. Baik, sambil menunggu Saudari Salvinia, langsung saja ke penanya ketiga, yaitu Anisha. Boleh dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Anisha Maulidia, izin bertanya. Menurut hukum kesehatan yang ada, bagaimana tanggung jawab rumah sakit terkait penolakan pasien akibat keterbatasan alat dan sarana prasarana? Apakah rumah sakit berhak menolak jika kondisinya seperti itu? Terima kasih. Baik, terima kasih. Dan ini sudah ada pertanyaan dari Saudari Salvi, yaitu seperti yang kita ketahui bahwa etika Kesmas terlindungi oleh kode etik kedokteran. Dan bagaimana menurut kelompok kalian, apakah ada yang lebih spesifik lagi atau yang menjadi pembeda mengenai etika kesehatan masyarakat? Baik, terima kasih kepada 3 penanya. Dan untuk jawabannya akan kami diskusikan dan kami akan paparkan setelah kami berdiskusi. Terima kasih.
Permisi moderator, izin menjawab pertanyaan dari Anisya Maulidia. Baik, silakan Febrian, dipersilahkan. Baik, pertanyaan dari Anisya Maulidia adalah, menurut hukum kesehatan yang ada, bagaimana tanggung jawab rumah sakit terkait penolakan pasien akibat keterbatasan alat dan sarana prasarana? Apakah rumah sakit berhak menolak jika kondisinya seperti itu? Jawaban saya adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Pasal 7 Ayat 1 tentang rumah sakit yang berbunyi rumah sakit harus memenuhi persyaratan lokasi, bangunan, prasarana, sumber daya manusia, kefarmasian, dan peralatan. Nah, dari pasal tersebut dapat dilihat bahwa tidak semestinya rumah sakit tidak memiliki peralatan yang tidak lengkap, karena syarat diperbolehkannya suatu rumah sakit beroperasi adalah memiliki peralatan yang lengkap. Oleh karena itu, baik rumah sakit swasta maupun pemerintah seharusnya tetap memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien. Rumah sakit tidak boleh menolak pasien yang datang, tetapi jika keadaan mendesak, rumah sakit dapat merujuk pasien ke rumah sakit yang memiliki fasilitas peralatan atau sumber daya manusia yang lebih lengkap, bukan malah menolaknya tanpa memberikan rujukan yang jelas, seperti itu. Apakah sudah menjawab, ataukah ada feedback, Anisya Maulidia? Baik, saya rasa sudah cukup. Terima kasih. Izin menjawab moderator. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Ira Dwi Pangasti. Pertanyaannya, mengapa pada etika kesehatan tidak perlu adanya bukti fisik? Padahal yang berkaitan dengan kesehatan manusia seharusnya lebih diperhatikan lagi, karena apabila itu terkait nyawa seseorang. Sini, penyelesaian pelanggaran etika kesehatan tidak selalu disertai bukti fisik. Dalam artian, boleh ada bukti fisik atau tidak. Berbeda halnya dengan penyelesaian pelanggaran hukum kesehatan yang memerlukan atau harus disertai pembuktian dengan bukti fisik yang biasanya dapat dilihat berdasarkan kesesuaian SOP atau standar operasional. Dalam hal ini, pelanggaran etika kesehatan tidak selalu ada bukti fisiknya. Contohnya, ada seorang dokter bersama rekan-rekannya selfie di hadapan pasien dan mempostingnya di sosial media. Hal itu tidak sesuai dengan etika profesi seorang dokter. Lalu dokter itu mendapatkan pendisiplinan oleh MKEP. Itu merupakan contoh kasus dari penyelesaian pelanggaran etika kesehatan, di mana lebih menitik beratkan perilaku baik ataupun buruk sebagaimana arti etika. Untuk saudara Ira, bagaimana? Apakah ada feedback? Baik, saya rasa sudah cukup jelas. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Baik, di sini saya mohon izin menjawab pertanyaan dari Salvinia. Pertanyaannya, seperti yang kita ketahui bahwa etika Kesmas terlindungi oleh kode etik kedokteran. Bagaimana menurut kelompok kalian? Apakah ada yang lebih spesifik lagi atau pembeda mengenai etika kesehatan masyarakat? Jadi menurut kelompok kami kan pada dasarnya kode etik kesehatan memiliki 5 prinsip utama, sebagaimana yang tadi dijelaskan, yaitu ada non-maleficent atau tidak memperburuk keadaan pasien, beneficent, mengutamakan kepentingan pasien, confidentiality, atau menjaga rahasia pasien, justice, tidak mendiskriminasi pasien, dan fidelity atau loyalitas. Nah, prinsip-prinsip tersebut yang dijadikan landasan etika bagi seseorang yang memiliki profesi di bidang kesehatan, baik dokter maupun petugas layanan kesehatan pada masyarakat. Dan benar bahwa kode etik kesehatan masyarakat berada di bawah lindungan atau cakupan kode etik kedokteran. Namun, jika dilihat yang menjadi spesifik antara keduanya sekaligus menjadi pembeda adalah pada seorang tenaga kesehatan seperti dokter, upaya yang dilakukan kepada pasien lebih mengarah pada upaya kuratif dan rehabilitatif yang tadi dijelaskan oleh Reina, dan bertujuan mengobati seseorang yang telah sakit. Nah, sedangkan pada petugas layanan kesehatan masyarakat, upayanya lebih bersifat promotif dan preventif, yang bertujuan bagaimana menciptakan kondisi kesehatan masyarakat meningkat dengan promosi hidup sehat, bentuk himbauan pencegahan, dan sebagainya, agar yang sehat tetap sehat. Begitu, Salvi, apakah ada feedback?
Baik, terima kasih kembali, Selvi. Baik, terima kasih teman-teman atas pertanyaannya dan partisipasinya pada kelompok kami ke-9 ini. Dan untuk itu, presentasi kami kelompok 9 dapat diakhiri dan mohon maaf apabila ada kesalahan atau sikap dan perilaku kami yang kurang berkenan secara sengaja maupun tidak sengaja. Terima kasih. Halo, Rek. Suaraku masih kedengeran? Kedengeran. Kedengeran. Ya, ini jadi barusan dapat telepon dari Pak Wajudin. Bapaknya kesusahan masuk karena sinyalnya masih error. Jadi kalau misalkan kelompok 9 udah selesai presentasi, bisa langsung dilanjutkan kelompok 10. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini selamat siang untuk Bapak Wajudin, Pak pengampu mata kuliah filsafat ilmu dan teman-teman sekalian. Di sini kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang bertema hubungan nilai, moral, dan norma terhadap kesehatan masyarakat. Untuk itu terdapat 2 sesi. Sesi yang pertama yaitu sesi pemaparan materi dan sesi yang kedua yaitu sesi tanya jawab. Sebelum itu, perkenalkan anggota dari kelompok 10. Yang pertama, ada Yuni Radisha Putri selaku moderator dengan NIM 2121 1010 1001. Yang kedua, ada Sabrina Dwi Anggraini dengan NIM 2121 1010 1043. Yang ketiga, ada Muhammad Nafal Zaidan dengan NIM 2121 1010 1090. Yang keempat ada Nurul Fatimah dengan NIM 2121 10 10 11 21. Yang terakhir ada Aulia Febrianti Nur Arif dengan NIM 2121 10 10 11 68. Pembahasan dari materi ini yang pertama ada tentang pengertian tentang nilai, yang kedua pengertian tentang moral, yang ketiga
ketiga ada pengertian tentang norma. Yang keempat ada pengertian tentang kesehatan masyarakat. Yang kelima ada pembahasan tentang hubungan kesehatan masyarakat terhadap nilai, moral, dan norma. Dan yang terakhir kesimpulan. Pembahasan pertama akan dilanjutkan oleh teman saya. Untuk Sabrina dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Pertama, pengertian nilai. Nilai berasal dari kata bahasa Inggris dan Latin, yaitu value, yang memiliki arti baik, kuat, dan berharga. Arti nilai adalah suatu hal yang baik dan berharga untuk menjadi acuan, pegangan atau keyakinan diri, ataupun kehidupan. Dengan adanya nilai, kehidupan akan memiliki acuan sehingga tidak akan menyimpang. Next. Yang kedua adalah pengertian moral. Moral dalam bahasa Latin yaitu mores atau yang biasa dikenal dengan moral bisa diartikan sebagai suatu adat istiadat, suatu kebiasaan, atau kaidah dalam bertingkah laku. Moral adalah hasil dari suatu penilaian seseorang terhadap suatu objek baik dalam lingkup sempit atau seseorang, ataupun dalam lingkup luas atau masyarakat terkait baik buruknya untuk selanjutnya diterapkan dalam bersosialisasi dengan orang lain. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada pengertian norma. Pengertian terkait norma bisa diambil dari dua bahasa, yaitu bahasa Arab yang mengartikan norma sebagai suatu kaidah dan bahasa Indonesia yaitu pedoman. Norma ini biasanya akan dituangkan dalam bentuk tulisan ataupun tidak tertulis oleh lembaga yang diberi wewenang. Contoh norma tertulis itu seperti UU, Perpu, Perda, dan lain sebagainya. Contoh yang tidak tertulis adalah suatu aturan yang memang sudah menjadi kebiasaan dari suatu masyarakat dan mengikat masyarakat yang bersangkutan sehingga menaati peraturan tersebut. Nah, tanpa adanya norma, maka kita akan banyak menemukan seseorang yang terkesan urakan, banyak timbul sikap diskriminasi, dan lain sebagainya. Next. Selanjutnya, pengertian terkait kesehatan masyarakat. Menurut Ikatan Dokter Amerika, kesehatan masyarakat merupakan gabungan dari ilmu dan seni dalam hal untuk memelihara, melindungi, dan meningkatkan kesehatan masyarakat melalui usaha pengorganisasian masyarakat. Sedangkan menurut Profesor Winslow, ilmu kesehatan masyarakat atau dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah public health adalah suatu ilmu dan seni untuk mencegah penyakit, memperpanjang hidup, meningkatkan kesehatan fisik dan mental efisiensi. Tujuan utamanya yaitu untuk mencegah penyakit dan promosi kesehatan. Tujuan tersebut ditargetkan kepada masyarakat luas, bukan hanya individu. Baik, selanjutnya adalah hubungan nilai, moral, dan norma terhadap kesehatan masyarakat. Hubungan nilai, moral, dan norma terhadap kesehatan masyarakat berkaitan langsung dengan peran tenaga kesehatan masyarakat sebagai promotor kesehatan, seperti mengarahkan masyarakat untuk bertingkah laku dan berpikiran akan pentingnya kesehatan, serta sebagai faktor pendorong masyarakat untuk meningkatkan sanitasi lingkungan. Selain itu, nilai, moral, dan norma juga berkaitan dengan etika. Dalam kesehatan masyarakat, terdapat etika profesi kesehatan masyarakat yang harus dipatuhi oleh tenaga kesehatan masyarakat. Etika kesehatan masyarakat adalah tatanan moral yang didasarkan oleh sistem nilai yang berlaku secara universal dalam tujuan mencegah perkembangan resiko pada masyarakat, kelompok maupun individu yang dapat mengakibatkan sakit dan kecacatan, serta meningkatkan masyarakat agar dapat hidup sehat dan sejahtera. Dalam kehidupan sehari-hari, etika atau nilai, moral, dan norma sangat penting dijalankan. Begitu pula dalam bidang kesehatan masyarakat. Etika kesehatan masyarakat sangatlah penting untuk dimiliki saat kita berhadapan langsung dengan pasien atau masyarakat. Etika ini bertujuan untuk mengatur cara bertingkah laku saat memberikan jasa pelayanan kesehatan, menentukan aturan yang berlaku saat menghadapi suatu masalah yang berkaitan dengan etik, agar tidak masuk ke ranah hukum atau menimbulkan efek
merugikan bagi diri sendiri maupun klien. Oleh karena itu, untuk dapat memperoleh kepercayaan masyarakat, suatu profesi harus memiliki kesadaran yang kuat untuk menaati etika profesi saat memberikan jasa keahlian profesi kepada masyarakat. Oke, next. Nah, dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai, moral, dan norma sangat berperan besar dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satunya dalam menjalankan profesi kesehatan masyarakat. Nilai, norma, dan moral erat hubungannya dalam dunia kesehatan masyarakat, terutama dalam hal mengatur tingkah laku seorang profesi kesehatan masyarakat dalam menjalankan tugasnya. Tujuannya agar tidak menimbulkan kesalahan yang dapat merugikan diri sendiri, orang lain, atau masyarakat. Baik, itu penjelasan dari kelompok 10. Sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, silakan mengaktifkan fitur raise. Baik, terima kasih. Di sini ada 3 penanya. Yang pertama ada Aswinata Brita, yang kedua ada Nabila, yang ketiga ada Anita. Untuk Aswinata Brita dipersilahkan untuk menyampaikan pertanyaan. Baik, terima kasih. Sebelumnya ingin bertanya, perkenalkan nama saya Aswinata Brita Zulkarnain. Saya ingin bertanya, setiap daerah dan wilayah itu kan punya budaya dan kebiasaan tersendiri ya. Nah, biasanya juga setiap daerah itu punya standar etika masing-masing. Contohnya di wilayah A dan B punya 2 kata yang sama, tetapi punya beda tingkat kesopanan walau memiliki artian yang sama persis. Pertanyaan saya adalah, bagaimana cara agar tidak sampai kita sebagai badan penyuluhan kepada masyarakat tidak salah dalam memilih bahasa sesuai dengan etika mereka. Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya. Aswinata Brita akan kami tampung terlebih dahulu. Yang kedua, untuk Nabila Nur Arifada, dipersilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Nabila Nur Arifada ingin bertanya, menurut kelompok 10, apakah ahli kesehatan masyarakat sudah menerapkan nilai, moral, dan norma dalam melaksanakan tugasnya, dan apa saja tantangan yang dihadapi oleh ahli kesehatan masyarakat tersebut dalam menerapkan nilai, moral, dan norma tersebut? Terima kasih. Terima kasih untuk Nabila atas pertanyaannya. Akan kami tampung terlebih dahulu. Untuk selanjutnya, Anissa Sylvia, dipersilakan. Baik, saya akan bacakan pertanyaan dari Anissa Sylvia. Apakah terdapat tingkatan antara nilai, moral, dan norma dalam kesehatan masyarakat? Dan bagaimana dampaknya pada kesehatan masyarakat jika tidak terpenuhinya salah satu dari ketiga aspek tersebut? Terima kasih untuk Anissa Sylvia Damayanti. Kami dari kelompok 10 izin untuk berdiskusi terlebih dahulu.
Baik, moderator, izinkan saya menjawab pertanyaan dari Duta. Tadi kan pertanyaannya adalah bagaimana cara agar tidak sampai kita sebagai badan penyuluhan kepada masyarakat tidak salah dalam memilih bahasa sesuai dengan etika mereka. Nah, menurut kami sebagai promotor kesehatan, kita bisa saja sebelum masuk ke dalam wilayah tersebut bisa mempelajari terlebih dahulu bahasa yang sekiranya pantas dipakai kepada mereka. Karena biasanya hal seperti ini bisa membuat mereka segan dan mereka lebih mudah mengerti apa yang telah kita sampaikan kepada mereka. Memang hal ini sangat sulit dan butuh waktu yang agak lumayan. Tetapi ada cara lain, yaitu jika masih dalam satu negara, kita bisa memakai bahasa persatuan kita, yaitu bahasa Indonesia, pastinya semua masyarakat mengerti dan paham. Terima kasih, apakah jawaban saya sudah bisa dipahami atau ada feedback? Baik, terima kasih atas jawabannya. Saya rasa sudah cukup. Terima kasih. Halo. Halo, Bapak. Halo. Iya, Pak. Baik, terima kasih pada kelompok 9 dan 10. Terdengar ya? Halo, ini Mohon maaf, Bapak, untuk kelompok 10, 2 pertanyaan lagi masih belum terjawab. masih belum selesai ya? Ini, Bapak. Baik, silahkan.
Baik, izin menjawab berarti saya akan menjawab pertanyaan dari Anissa Silvia Demanti. Apakah terdapat tingkatan antara nilai, moral, dan norma dalam kesehatan masyarakat, dan bagaimana dampaknya pada kesehatan masyarakat jika tidak terpenuhinya salah satu dari ketiga aspek tersebut? Menurut pendapat kami, nilai, moral, dan norma itu pada tingkatan yang sejajar. Ketiga hal tersebut saling melengkapi satu sama lain. Seperti contohnya, moral itu bisa diberikan karena adanya suatu nilai seorang terhadap orang lain. Kemudian nilai tersebut menjadi suatu acuan standar yang menghasilkan sebuah norma yang tidak tertulis pada lingkungan sekitar mereka. Jika tidak terpenuhi dari salah satu dari ketiga hal tersebut, akan mengakibatkan tidak terjadinya sebuah norma. Karena ketiga hal tersebut sangat berkaitan dan saling berhubungan sebab akibatnya. Bagaimana, Aisyah? Apakah ada feedback? Baik, di sini saya izin menjawab pertanyaan dari Nabila. Pertanyaannya, menurut kelompok 10, apakah para ahli kesehatan masyarakat di Indonesia sudah menerapkan nilai, moral, dan norma dalam melaksanakan tugasnya, serta tantangan apa yang dihadapi para ahli kesehatan masyarakat dalam menerapkan nilai, norma, dan moral tersebut? Menurut kelompok kami, para ahli kesehatan masyarakat sudah berusaha menerapkan ketiga hal tersebut. Dan juga kita tahu bahwa ahli kesehatan masyarakat juga pada saat ini sudah banyak dan menyebar luas hampir di seluruh wilayah Indonesia. Dan pastinya mereka juga sudah tahu bagaimana etika dan norma yang berjalan pada wilayah mereka sendiri. Baik, saya izin menambahkan terkait tantangan yang dihadapi oleh ahli kesehatan masyarakat dalam menerapkan nilai, norma, dan moral. Seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi, bahwa ahli kesehatan masyarakat itu saat ini sudah menyebar hampir di seluruh wilayah Indonesia. Dan yang menjadi tantangannya adalah adanya culture shock atau perbedaan norma antar wilayah. Kemudian juga masih banyak masyarakat yang masih melakukan suatu kebiasaan, padahal kebiasaan tersebut itu kurang baik jika dilakukan. Terima kasih. Bagaimana Nabila, apakah ada feedback? Baik, sudah cukup jawabannya. Terima kasih banyak.
Baik, terima kasih untuk teman-teman sekalian atas perhatiannya. Sekian presentasi dari kelompok 10. Apabila ada salah kata dalam pengucapan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo. Halo. Iya, Bapak. Nah, baik, terima kasih pada kelompok 9 dan kelompok 10 yang telah presentasi hari ini. Hari ini langsung 2 kelompok yang sebagaimana disampaikan pertemuan sebelumnya. Jadi minggu terakhir itu dipakai untuk penayangan video ya. Baik, hari ini membahas tentang etika, semuanya tentang etika, moral, dan hukum. Ya, ini berkaitan semua, sangat erat kaitannya ketika masuk pada aksiologi ya. Jadi ini khusus membahas tentang aksiologi, tentang nilai-nilai. Jadi ilmu kesehatan ini sangat erat kaitannya dengan nilai-nilai yang pasti berhubungan dengan orang lain. Oleh karenanya maka di sini dibekali pemahaman tentang etika. Nah, etika filsafat ini adalah sebagai landasan sebenarnya. Nah, landasan etika tadi sudah disampaikan berdasarkan teori-teori, ada etika deskriptif, ada etika normatif. Kemudian ketika masuk pada etika normatif itu masuk ke wilayah tertentu, di situ ada aturan-aturan. Maka aturan-aturan di situ yang harus kita penuhi, kita jalani sesuai dengan aturan yang ada. Maka ketika masuk pada etika normatif, di dalamnya pasti ada aturan yang sangat ketat yang harus ditaati oleh pemangku yang ada di situ. Nah, etika filsafat yang di dalamnya ada etika normatif, kemudian masuk ke wilayah kesehatan, di situ ada aturan main berkaitan dengan kesehatan. Ada aturan hukum kesehatan yang harus dilakukan. Nah, itulah sebenarnya yang perlu Anda gali, yang perlu Anda lakukan ketika sudah paham aturan di bidang kesehatan yang sebelumnya etika filsafat itu mengantarkan saja. Etika filsafat itu mengantarkan bahwa di dalam etika normatif di situ ada aturan yang akan dipakai di dalam etika kesehatan masyarakat yang di dalamnya juga ada hukum. Nah, ketika ada hukum tentu di situ yang harus dipatuhi, maka ada sanksi-sanksi hukum yang harus dilakukan. Jadi tadi sudah disampaikan bahwa etika kesehatan masyarakat itu lebih cenderung kepada kuratif dan preventif ya. Sementara etika kedokteran itu lebih kepada apa tadi ya? Kalau etika kedokteran lebih pada penanganan ya. Halo? Kalau etika kedokteran dan rehabilitatif. Kuratif dan rehabilitatif. Ya. Kuratif dan rehabilitatif, Bapak. Kuratif dan rehabilitatif untuk etika kedokteran. Sementara untuk etika kesehatan masyarakat adalah preventif dan promotif ya, dan promotif lebih dekat ke sana. Jadi itulah yang harus dipenuhi ketika Anda sudah masuk aturan mainnya di etika kesehatan. Silakan Anda dalami di situ. Silakan nanti ketika berhubungan dengan masyarakat sesuai aturan yang ada. Jadi secara umum begini, etika itu mengatur hubungan baik dan buruk ya. Jadi di situ ada hukum baik dan hukum buruk, ada aturan main bahwa di situ ada baik dan buruk. Kemudian juga
di dalam aksiologi nilai itu ya ada aturan keindahan, ada indah dan tidak indah. Nah, ketika masuk pada keindahan dan tidak keindahan itu ada pada estetika. Nah, di sini ada baik dan buruk, yaitu ada pada etika. Nah, etika itu secara umum, jadi ilmu yang membahas tentang baik dan buruk. Tetapi etika itu ketika masuk pada etika normatif tadi, ada aturan baik dan buruk itu tidak akan sama penerapannya setiap budaya, karena alat ukurnya itu tergantung pada budaya masing-masing. Jadi baik buruknya orang Amerika tidak akan sama baik buruknya dengan orang Indonesia. Itu ketika masuk pada wilayah normatif yang di dalamnya juga ada moral. Jadi tidak akan sama. Namun aturan baik buruknya sama, secara etika sama. Penilaian baik buruknya tidak akan sama. Begitu ketika masuk ke wilayah tertentu, di situ ada norma ya, ada norma yang berkembang, yang berlaku di situ, sehingga di situ ada moralnya orang Asia, Eropa tidak akan sama dengan orang Jawa, orang Indonesia tidak akan sama, beda-beda. Di situ aturannya maka juga sama ketika masuk etika normatif yang berlaku di etika kesehatan. Ini sebagai tambahan dari saya ya, tidak banyak karena ini menyangkut teori etika yang dalam hal ini adalah sebagai implementasi dari pembahasan aksiologi. Kemudian ketika masuk pada etika kesehatan masyarakat, silakan Anda sendiri yang menggalinya, mendalaminya, kemudian silakan Anda menerapkan ke depan ketika berhubungan dengan masyarakat. Jadi fungsi filsafat di sini hanya mengantarkan saja ya, mengantarkan. Sementara ketika masuk wilayah operasional teknis di wilayah kesehatan masyarakat, Anda sendiri nanti yang menjalankannya, gitu ya. Baik, sampai di sini terima kasih. Tambahan dari saya, semoga bermanfaat diskusi hari ini. Minggu depan adalah pertemuan terakhir, adalah penayangan video ya dari semua kelompok 1 sampai terakhir. Mudah-mudahan sinyal tidak seburuk seperti hari ini, mudah-mudahan normal ya, karena ini dari tadi saya juga begini ya, hilang gitu sinyalnya, karena memang buruk sinyalnya hari ini. Baik, terima kasih semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.